pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kita percaya hari ini luar biasa. Kita juga percaya Bapak Ibu bersama keluarga juga semua sehat. Dan kita sama-sama pada pagi hari ini di hari Jumat Agung, mari ajak saudara, keluarga, anak, suami, istri, orang tua untuk sama-sama beribadah. Walaupun ibadahnya ibadah online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya, kita meraya, kita memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus. Bahwa Dia Allah yang luar biasa baik dan penuh kasih dan yang setia. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita percaya dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang suci, Dia menyucikan kita, menyelamatkan kita dan menebus hidup kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Katakan, ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan, darahmu, darahmu Yesus sucikan aku. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian sekali lagi, sama-sama. Cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan curahan darahmu. Katakan, darahmu Yesus, Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi katakan, darahmu, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sama-sama kata, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar, hari ini juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, untuk kita memperingati pengorbanan Tuhan, dan nanti juga kita akan diberkati oleh perjamuan kudus. Karena itu siapkan hati kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, siapkan hati kita sungguh-sungguh, karena kita percaya ada maksud dan tujuan Tuhan pada saat ini, dan ada rencana Tuhan untuk kita semua yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Siapkan hati kita, kita mau terus menyembah dalam roh dan kebenaran, karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dia Allah setia, Dia mengorbankan hidupnya buat kita semua. Terima kasih untuk pengorbananmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan telah mati bagiku. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dia
Haleluya Tuhan. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dan ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama sekali lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sama-sama yang mengatakan, selama-lamanya. Yang mulia Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami mau terus diberkati pada ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera pada para jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak terasa bahwa ini hari adalah hari Jumat, hari di mana kita merayakan Jumat Agung. Tahun 2020 ini berbeda dengan Jumat Agung tahun 2019. Kenapa? Sebab tahun ini kita diminta untuk mengerti mengenai apa arti sebuah kemenangan. Maksudnya ialah menang atas roh ketakutan, 2. Menang roh kekhawatiran, 3. Menang roh dari kecemasan. Kenapa kita menang? Sebab Yesus mengatakan kemenangan itu ada dalam diri kita. Di dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Kalau kita perhatikan beberapa hari ini, ada banyak intimidasi iblis berhasil. Karena ternyata dilemparkannya penyakit sampar corona ke seluruh pelosok bumi. Maka manusia hidup dalam suasana yang mencekam, khawatir, takut, berita kematian di mana-mana. Rasa tidak nyaman dalam hidup kita. Hari ini juga kita mendengar berita kematian. Namun berita kematian ini berbeda. Ini hari adalah berita kematian yang agung, paling agung dari seorang anak Allah. Dimulai dari hari ini, Jumat Agung, kematian yang membawa kemenangan dan kelepasan umatnya dari semua kutuk dosa. Dan pada puncaknya adalah Minggu Paskah kemenangan. Puji akan nama Tuhan. Pada Minggu Paskah itu Dia bangkit, Dia hidup,
dia menang. Tahun ini ada mengatakan tahun lambang mulut. Artinya akan banyak mulut yang tertutup. Kenapa tertutup? Sebab banyak mulut yang memakai masker, dan itu diperintahkan oleh pemerintah supaya jangan kita terkontaminasi dengan penyakit virus corona. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersama-sama dengan Kristus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Walaupun tertutup dengan peraturan bahwa kita sekarang tidak boleh mengadakan perkumpulan lebih daripada 5, tetapi kita tahu dengan online kita bisa melakukan bersama-sama untuk mendengarkan kuasa dan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat tahun ini, tahun 2020, Jumat Agung adalah tahun percepatan, tahun kesatuan atau unity. Tuhan akan mempercepat kedatangannya supaya banyak orang yang percaya tidak jatuh kembali ke dalam dosa dan kembali kepada hidupnya yang lama. Keluarga harus masuk dalam kesatuan atau satu unity, saling melengkapi, saling membangun sebagai satu tubuh Kristus. Kenapa saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda yang hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Inilah pertanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, Tuhan pun menginginkan kita hidup di dalam kekristenan jangan seperti yang suam-suam kuku. Kita hidup dalam kekristenan jangan cuma KTP doang. Kita hidup dalam kekristenan jangan mendua hati. Kita hidup dalam kekristenan jangan seperti setrikaan, bolak-balik masuk gereja tanpa tujuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan wabah sampar ini, Tuhan mau mendisiplinkan kita umat manusia, gerejanya untuk balik kepada Tuhan, untuk minta ampun dan bertobat. Keluarga kita yang second glory ini, di mana yang Tuhan cari, karena Tuhan mau menemukan keluarga-keluarga yang benar dalam kemurahannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan ketika Tuhan menyuruh beberapa murid-muridnya untuk mencari tempat buat perjamuan kudus, kata Tuhan, cari tempat, di sanalah tempat aku akan melakukan perjamuan kudus. Seperti di dalam kitab Matius 26 ayat 18 dikatakan, dalam rumahmu lah aku, Tuhan, Nabi, dan Juru Selamat akan merayakan Paskah bersama-sama dengan engkau dan seisi rumah tanggamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan saat-saat sekarang ini adalah merupakan satu saat tantangan bagi kita. Kenapa? Kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Ini adalah perjanjian Tuhan. Tuhan berkata, Allah itu Immanuel, Allah itu menyertai kita. Dan ketika Tuhan akan naik ke dalam surga, sebelum itu dia katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebab pesan Tuhan pada hari Jumat Agung ini, kita ini dipesankan untuk menjadi messenger Allah, sebagai utusan Allah. Oleh karena itu Tuhan pun menghendaki kita supaya kita mengerti. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa menjadi messenger? Kita bertekun di dalam doa dan kita selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Seperti Yesus katakan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Sehingga kebesaran Kristus menjadi nyata. Oleh karena itu, Tuhan pun menginginkan kita supaya kita ini menjadi saksi Dia. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita pergi memberitakan kabar sukacita sebagai messenger Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menginginkan kita tetap kokoh dalam badai yang menakutkan ini. Tetapi kita tidak perlu takut. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Allah El Shammah, Allah di dalam kita, selalu bersama-sama dengan kita. Sebab di samping kanan saya ini adalah perjamuan. Perjamuan ini Tuhan katakan dalam kitab 1 Korintus pasal 11, lakukanlah ini sampai Tuhan datang menjemput engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kita tahu kita bersama-sama dalam lain. Tetaplah saudara dengan HP yang saudara pegang, dan saudara-saudara di rumah juga saya berharap saudara sudah menyediakan hosti. Hosti ini sebagai lambang, yaitu mungkin saudara bisa memberikan roti tawar ini merupakan hosti tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu untuk membayar hutang piutang dosa. Dan saudara-saudara bisa mengambil hosti ini, roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus, dan saudara bisa patahkan seperti ini. Inilah Tuhan Yesus inginkan. Inilah hosti tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan ini merupakan cawan pengucapan syukur. Sebab dari cawan pengucapan syukur ini, ini adalah darah yang kudus, darah yang tidak berdosa, darah yang memeteraikan seluruh tubuh Kristus yang sudah mati, membayar hutang piutang dosa kita, sehingga Dia akan membawa kita kepada kebangkitan. Jadi sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bisa saudara berkumpul. Mungkin bapak-bapak sebagai imam yang akan memimpin di dalam rumah tangga masing-masing untuk menjadi imam daripada Allah, lakukanlah ini bersama-sama dengan saya. Sebab seperti diketahui, kalau ada yang mempunyai, sudah dikirimkan dengan hosti ini merupakan ada firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan, inilah tubuhku, firman Tuhan adalah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Seperti yang saya dapat ini firman Tuhan ialah dalam kitab Matius 10 ayat 26a. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan Yesus katakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup, dan Tuhan bilang juga tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua akan dinyatakan, sebab Tuhan menghendaki kita, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Dan tubuh Kristus ini untuk membayar lunas semua segala hutang piutang kita, kutukan dosa kita. Inilah Tuhan memecah-pecahkan tubuhnya supaya kita bisa mendapatkan satu pengucapan syukur, satu berkat, satu kasih karunia Allah. Seperti dikatakan dalam kitab Korintus 11 ayat 24, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan itu, dan cawan ini adalah cawan pengucapan syukur, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Terpujilah akan nama Tuhan. Kita akan pegang hosti ini di tangan kanan kita bersama-sama. Hosti ini merupakan satu pengucapan syukur, satu berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur sebab di tangan kanan kami adalah hosti, adalah lambang daripada tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami untuk membayar hutang piutang dosa kami, membayar kutukan kami, dan kami akan memakan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita makan hosti ini menjadi berkat buat kita semua. Urana manasikara nama Santa Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan-Mu yang Engkau sudah membayar hutang piutang dosa kami, sehingga semua dosa kami, kutukan kami, kutukan keturunan kami pun sudah disalibkan di atas kayu salib, sehingga kami adalah bebas, dan kami bebas bersama-sama dengan Engkau. Seperti Yesus katakan, aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku, sehingga di mana aku berada, di situ Engkau juga berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapa, di tangan kanan kami ini juga ada cawan, sebuah cawan yang bertanda cawan pengucapan syukur. Ini adalah lambang daripada darah yang kudus. Sebagai satu tanda meterai, sudah dibayar lunas. Segala hutang piutang dosa kita ini sudah dibayar lunas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur yang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, amin Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami minum cawan ini sebagai satu tanda meterai di dalam tubuh, jiwa, roh kami, sehingga kami mendapatkan pengampunan yang sudah dibayar lunas. Dalam nama Yesus. Urana manasikara namana sanda. Urana manasikara nasindara namana sanda Yesus. Kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih atas semua Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah berkorban bagi kami, dan Engkau sudah membayar lunas, dan sebagai satu tanda meterai darah-Mu yang kudus itu sebagai satu tanda meterai kami sudah dibayar lunas, dan kami dijadikan anak-anak-Mu, dan Engkau menjadikan kami sebagai messenger Allah, orang pilihan Allah untuk menyatakan kebesaran Kristus, terutama pada saat-saat sekarang ini. Dunia yang dalam ketakutan, dunia dalam kekhawatiran, kami boleh memancarkan, kami boleh memberitakan kasih karunia Allah ini, bahwa kemenangan bersama-sama dengan Kristus untuk mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Para jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa, kita menutup semua persekutuan kita ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur yang kami sudah mengadakan perjamuan kudus ini. Ini merupakan satu kasih karunia Allah, satu berkat Allah kepada kami semua. Sebab kami merasakan bahwa Kristus telah mati bagi kami. Kami merasakan bahwa Kristus sudah membayar segala hutang piutang dosa kami. Dan Bapa, biarlah kiranya ini menjadi satu peringatan bagi kami bahwa kasih Kristus itu melebihi daripada segala perkara. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, di mana kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan Engkau pun akan memimpin dan melindungi kami. Para jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah kiranya berkat sukacita Allah, kasih karunia Allah, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub terus melimpah di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dengan cinta kasih daripada Kristus Yesus. Berkat damai sejahtera pun melimpah, dan juga dengan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah terus mengalir, melimpah, sehingga Kristus akan menjemput kita semua penuh dengan kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita merenungkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, lakukan perjamuan ini menjadi satu kekuatan. Yesus menderita bagi kita, dan biarlah kiranya menjadi berkat buat kita semua, sehingga sukacita Allah, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.